Malam itu, 15 Agustus 2025, suasana di sebuah lahan kosong di pinggiran kota Pekanbaru terasa tenang. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah sisa hujan sore tadi. Bulan separuh muncul dari balik awan, menebarkan cahaya pucat yang jatuh di dedaunan pohon sukun yang tumbuh menjulang di sudut lahan tersebut. Di bawah pohon itulah, dua sahabat lama, Gunawan Santosa dan Supriyanto, berdiri sambil menengadah. Gunawan, pria berusia 32 tahun dengan tubuh tegap meski wajahnya terlihat letih, menunjuk ke arah buah sukun yang bergelantungan. "Pri, itu sudah matang. Kalau digoreng pakai gula merah, anak-anak pasti suka," katanya sambil tersenyum. Supriyanto, yang lebih tua 3 tahun, tertawa kecil. "Iya, Wan. Lagian nggak ada yang punya pohon ini. Tanah kosong begini aja, nggak pernah ada yang urus." Bagi mereka berdua, mengambil buah sukun dari pohon itu adalah hal biasa. Bukan untuk dijual, hanya sekadar dimasak untuk keluarga. Malam itu mereka membawa karung kecil, berharap bisa mengisi perut anak istri dengan hasil sederhana dari alam. Namun, kebiasaan sederhana itu menjadi awal tragedi. Saat Gunawan mulai memanjat batang pohon, Supriyanto mendengar suara langkah kaki mendekat. Langkah itu berat, teratur, seperti seseorang dengan sepatu bot. Supriyanto sempat mengira mungkin ada warga lain yang juga ingin mengambil buah. Tapi dugaan itu salah. Dari balik kegelapan, muncul sosok pria berseragam loreng laut. Di tangannya, terlihat jelas kilatan besi, sebuah senjata api laras pendek. Wajahnya keras, matanya menatap tajam seakan sedang menghadapi musuh negara. "Hei, apa yang kalian lakukan di sini?" bentaknya dengan suara lantang. Gunawan yang masih berada di batang pohon terkejut, hampir terjatuh. Sementara Supriyanto yang berdiri di bawah langsung menjawab terbata-bata, Kami cuma ambil sukun, Pak. Bukan maling, sungguh." Namun, pria berseragam itu, yang kemudian mereka tahu bernama MZ, tidak percaya. Ia mendekat dengan langkah cepat, senjata diacungkan. Tatapannya penuh curiga, seakan ia baru saja menangkap dua pencuri besar. "Jangan bohong. Malam-malam begini ngapain kalian di sini?" Suaranya meninggi, menekan. Gunawan turun perlahan dari pohon. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. "Pak, kami ini warga sini. Saya Gunawan, ini Supriyanto. Kami cuma ambil buah, tidak lebih." Namun, bukannya tenang, MZ semakin murka. Dengan kasar, ia menodongkan senjata itu ke arah dada Gunawan. Supriyanto maju selangkah, mencoba menenangkan. "Pak, tolong, jangan salah paham. Tidak ada yang kami ambil selain buah ini. Kalau Bapak marah, kami taruh lagi." Tapi MZ tidak mendengarkan. Dalam sekejap, gagang senjata api itu menghantam bahu Supriyanto. "Ah!" teriaknya kesakitan, tubuhnya terhuyung. Gunawan spontan maju, mencoba menahan tangan MZ. Namun, itu membuat amarah sang prajurit semakin meledak. "Berani kau melawan?" pekiknya. Tanpa pikir panjang, MZ memukulkan gagang senjata itu ke arah kepala Gunawan. Pria itu terjatuh ke tanah, kepalanya berdengung, pandangannya berkunang. Supriyanto yang masih menahan sakit hanya bisa menatap sahabatnya dengan ngeri. Malam yang awalnya penuh canda dan niat sederhana, seketika berubah jadi neraka. Di rumah MZ, mereka berdua digiring paksa menuju rumah MZ yang berada tak jauh dari situ. Tangannya tidak diikat, tapi langkah mereka dipaksa dengan dorongan kasar. Gunawan berulang kali mencoba menjelaskan, namun mulutnya langsung dibungkam dengan bentakan. Sampai di teras rumah yang lampunya redup, MZ menyuruh mereka duduk di lantai semen yang dingin. "Kalian maling. Jangan coba-coba ngelak," katanya. "Bapak salah. Kami bukan maling. Demi Allah, kami cuma ambil buah," jawab Gunawan lirih, sambil menahan sakit di kepalanya. Namun, kata-kata itu hanya menyulut emosi MZ. Dari sudut teras, ia mengambil sesuatu, sebuah cangkul kecil yang biasanya dipakai untuk berkebun. Tangannya menggenggam erat gagang kayu, seolah itu adalah senjata perang. Supriyanto panik. "Pak, jangan. Kami mohon, jangan." Tapi teriakan itu tidak mampu menghentikan ayunan pertama. Cangkul itu menghantam tubuh Gunawan. Seketika ia meringis, tangannya refleks menutupi kepala. Tapi pukulan demi pukulan terus menghujam, membabi buta tanpa ampun. Suara benda keras mengenai tubuh manusia terdengar brutal di malam yang sunyi. Supriyanto sendiri tak luput. Ia juga menerima beberapa pukulan di punggung dan bahunya. "Pak, ampun, kami bukan maling." Suara Gunawan parau, terputus-putus di sela rasa sakit. Namun, bagi MZ, telinganya seolah tuli. Amarah menguasai seluruh pikirannya. Kegelapan di dalam hati. Malam itu,
Di teras rumah seorang prajurit TNI, dua warga sipil diperlakukan lebih hina dari binatang. Tak ada tetangga yang berani mendekat, meski teriakan dan suara benda menghantam terdengar jelas. Ketakutan membuat mereka hanya menutup pintu, pura-pura tidak tahu. Dan bagi Gunawan, itu adalah malam yang mengubah segalanya. Malam yang membuat tubuhnya penuh luka, malam yang memulai jalan panjang menuju ajalnya. Bulan separuh yang sejak tadi menggantung di langit Pekanbaru seakan ikut menyaksikan, namun tak mampu menolong. Malam semakin larut. Udara Pekanbaru yang biasanya hangat kini terasa menusuk dingin, meski bukan karena cuaca. Suasana di teras rumah sederhana milik MZ dipenuhi aroma tanah basah, bercampur dengan bau besi berkarat dari cangkul kecil yang kini telah berubah fungsi menjadi senjata. Di lantai semen itu, Gunawan Santosa terduduk dengan tubuh bergetar. Tangan kirinya menutupi kepala, sementara tangan kanan menahan dadanya yang baru saja dihantam gagang senjata. Di sebelahnya, Supriyanto terengah-engah, masih berusaha berdiri tegak meski bahunya perih. Namun keteguhan mereka tidak sebanding dengan kemarahan MZ. Wajah prajurit TNI Al itu tegang, urat di lehernya menonjol, napasnya berat. Ia menatap dua warga sipil itu seolah mereka adalah penjahat besar. "Berani-beraninya kalian maling di sini. Dasar sampah," bentaknya, suaranya memecah kesunyian malam. "Pak, kami bukan maling. Demi Tuhan kami bukan maling," lirih Gunawan. Suaranya parau, seperti orang yang tenggelam dalam rasa sakit. Tapi kata-kata itu justru dianggap pembangkangan. Tanpa memberi kesempatan, MZ mengangkat cangkul di tangannya. Dalam sekejap, benda itu menghantam lengan Gunawan. Buk, jeritan terdengar. Lengan Gunawan bergetar hebat, rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia mencoba menahan, tapi tenaga MZ jauh lebih kuat. Supriyanto menjerit, "Pak, cukup. Kami cuma ambil sukun, bukan maling rumah. Jangan pukul lagi." Namun MZ tak menghiraukan. Ia justru beralih ke Supriyanto. Cangkul itu berayun ke arah punggung pria berusia 35 tahun itu. Supriyanto jatuh tersungkur, wajahnya mencium dinginnya lantai semen. Suara jeritan yang membeku. Suara benturan dan jeritan itu begitu keras, tapi anehnya, lingkungan sekitar tetap sunyi. Rumah-rumah tetangga hanya menyalakan lampu, jendela tetap tertutup rapat. Seakan-akan seluruh kampung menutup mata. Mereka tahu, di rumah seorang prajurit, tidak ada yang berani ikut campur. Gunawan memaksa dirinya bangkit, meski tubuhnya lemah. Ia meraih bahu Supriyanto. "Pri, bertahanlah. Jangan biarkan dia bunuh kita," suaranya bergetar, lebih mirip bisikan putus asa. Tapi begitu melihat itu, MZ malah semakin kalap. "Kalian masih bisa bicara," bentaknya, lalu cangkul kembali diayunkan, kali ini menghantam punggung Gunawan. Tubuh Gunawan terhempas ke belakang. Napasnya tersengal, matanya berkunang. Dalam hati kecilnya, ia bertanya, "Kenapa? Kenapa hanya karena sebutir buah, aku diperlakukan seperti ini?" Ingatan yang tersisa. Di sela rasa sakit, Gunawan teringat wajah anaknya yang masih kecil, istrinya yang menunggu di rumah. Ia hanya ingin membawa pulang makanan sederhana untuk keluarganya. Tidak lebih. Tapi kini, tubuhnya sudah dipenuhi luka, dan ancaman maut terasa begitu dekat. Supriyanto juga merasakan hal sama. Setiap kali cangkul itu diayunkan, ia merasa hidupnya bisa berakhir kapan saja. Rasa takut menggerogoti jiwanya. Ia bukan hanya takut pada rasa sakit, tapi juga takut tidak bisa kembali kepada keluarganya. Pukulan demi pukulan, ayunan demi ayunan terus mendarat. Gunawan mencoba melindungi kepala dengan kedua tangan, tapi akibatnya, tangannya penuh luka. Supriyanto menutupi wajahnya dengan punggung, hingga tubuhnya penuh memar. Di tengah siksaan itu, Supriyanto berteriak lagi, kali ini dengan suara hampir menangis. "Kami manusia, Pak, bukan binatang. Tolong hentikan." Namun, bukannya berhenti, MZ justru semakin brutal. Napasnya tersengal, matanya merah, seolah kehilangan akal sehat. Baginya, malam itu bukan lagi soal menegakkan aturan. Malam itu seakan menjadi ajang pelampiasan amarah. Hening yang mencekam. Setelah entah berapa kali pukulan, akhirnya cangkul itu berhenti di tangan MZ. Tapi bukan karena hatinya luluh, melainkan karena kedua korban sudah tidak sanggup lagi berdiri. Gunawan terduduk dengan tubuh berlumuran darah. Supriyanto tergeletak, dadanya naik turun pelan, menandakan ia masih hidup meski kesakitan luar biasa. MZ berdiri di depan mereka, dada naik turun. Wajahnya basah oleh keringat. Sejenak ia diam, menatap dua warga itu seperti seorang jagal yang puas melihat hasilnya. Lalu, dengan suara dingin, ia berkata,
besok kalian saya serahkan ke polisi. Biar tahu rasa ketakutan yang menyiksa. Malam itu, di teras rumah seorang prajurit TNI AL, dua warga sipil menyadari hidup mereka tak lagi sama. Rasa sakit di tubuh hanyalah sebagian. Yang lebih perih adalah luka batin, dihina, dituduh tanpa bukti, diperlakukan seperti pencuri. Gunawan berbisik lemah ke Supriyanto, "Pri, kalau kita selamat, ceritakan ini ke orang. Jangan biarkan mereka pikir kita maling." Supriyanto hanya bisa mengangguk pelan, air matanya menetes bercampur darah di pipi. Malam itu bukan hanya menjadi malam penuh siksaan. Malam itu menjadi awal dari jalan panjang menuju tragedi. Sebuah jalan yang akan berakhir di rumah sakit, dan kemudian di liang kubur. Udara malam yang semula dingin kini berubah menjadi mencekam. Teras rumah MZ yang lampunya redup seakan menjadi panggung eksekusi. Lantai semen basah oleh darah yang menetes dari luka-luka di tubuh Gunawan Santosa dan Supriyanto. Dua warga sipil itu terpuruk, sementara di depan mereka berdiri seorang prajurit TNI AL, MZ, dengan wajah penuh amarah dan genggaman cangkul kecil yang terasa lebih mengerikan dari pistol. Cangkul itu bukan sekadar alat kebun lagi. Malam itu, benda itu menjadi simbol kekerasan, menjadi senjata maut yang memisahkan hidup dan mati. Pukulan demi pukulan. MZ menatap kedua warga itu dengan pandangan liar. Tanpa aba-aba, ia kembali mengangkat cangkul tinggi-tinggi, lalu menghantamkan gagang kayunya ke bahu Gunawan. Buk! Gunawan terjerembab ke belakang. Jeritannya melengking, bergema di malam pekat. Tangannya bergetar hebat, mencoba melindungi kepala, tapi cangkul kembali menghantam, kali ini mengenai lengan. "Pak, ampun, saya bukan maling," suaranya lirih, hampir tak terdengar. Namun, kata-kata itu seperti api yang justru menyulut emosi MZ. Dengan nafas memburu, ia menghantamkan cangkul ke punggung Gunawan, lagi dan lagi. Di sebelahnya, Supriyanto mencoba meraih sahabatnya. "Wan, tahan, jangan lawan." Biar dia berhenti sendiri, tapi belum sempat kalimatnya selesai, cangkul berayun ke arah wajahnya. Praak! Supriyanto roboh, darah mengalir dari pelipisnya. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar ketakutan. Teriakan yang terabaikan. Jeritan demi jeritan terus terdengar, tapi tidak ada satupun warga sekitar yang berani keluar. Dari balik jendela rumah-rumah tetangga, beberapa pasang mata mengintip. Mereka melihat, mereka mendengar, tapi tak seorang pun berani menolong. "Sudahlah, jangan ikut campur. Itu tentara. Bisa celaka kita nanti," bisik seorang tetangga pada istrinya, sambil buru-buru menutup tirai. Bagi Gunawan dan Supriyanto, itu lebih menyakitkan dari pukulan cangkul. Mereka sadar, malam itu mereka benar-benar sendirian. Gunawan melawan takdir. Di tengah siksaan itu, Gunawan masih berusaha bicara. "Pak, kalau saya salah, bawa saja ke polisi. Jangan siksa kami begini." MZ tidak menggubris. Ia justru menendang tubuh Gunawan yang sudah tak berdaya. "Kau kira bisa seenaknya maling di wilayahku?" bentaknya. Gunawan terbatuk, darah keluar dari sudut bibirnya. Ia menoleh ke arah Supriyanto yang juga terkapar. Hatinya remuk melihat sahabatnya menderita karenanya. Dalam benaknya terlintas wajah anaknya, istrinya, dan abang kandungnya, Rudi. Ia takut tak bisa lagi melihat mereka. Supriyanto, saksi hidup. Meski kesakitan, Supriyanto masih menyadari apa yang terjadi. Ia melihat bagaimana setiap ayunan cangkul itu mendarat di tubuh Gunawan dengan brutal. Ia tahu, malam itu sahabatnya sedang berjuang antara hidup dan mati. "Pak, cukup. Tolong berhenti," teriaknya sekuat tenaga. Tapi MZ seperti sudah kehilangan akal sehat. Pukulan demi pukulan terus mendarat, hingga akhirnya Gunawan hanya bisa terdiam, tubuhnya lemah, nafasnya tersengal. Supriyanto menahan air mata. Ia tahu, luka-luka itu bukan sekadar memar. Itu luka yang bisa merenggut nyawa. Diamnya alam. Bulan separuh yang menggantung di langit Pekanbaru menyinari teras itu dengan cahaya pucat. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma darah yang menusuk. Alam seakan ikut menyaksikan kebiadaban itu, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Malam itu, Gunawan dan Supriyanto bukan hanya korban penganiayaan. Mereka menjadi korban dari arogansi, dari kesewenang-wenangan seorang yang berseragam. Hentakan terakhir. Setelah sekian lama, akhirnya MZ berhenti. Bukan karena iba, tapi karena tenaganya habis. Ia menatap kedua korban yang terkapar, tubuh mereka penuh luka. Nafas Gunawan terputus-putus, matanya mulai sayu. Dengan suara dingin, MZ berkata, "Besok kalian saya serahkan ke polisi. Biar tahu akibatnya maling di wilayah saya."
Ia lalu meninggalkan mereka di teras, dengan tubuh penuh luka dan jiwa penuh trauma. Trauma yang menjadi luka batin. Malam itu, di teras rumah seorang prajurit TNI, dua warga sipil belajar arti sebenarnya dari ketidakberdayaan. Mereka diperlakukan seperti hewan, dihajar tanpa bukti, dituduh tanpa alasan. Supriyanto menggenggam tangan Gunawan yang gemetar. "Wan, kau masih dengar aku, kan? Bertahanlah. Kita harus keluar dari sini. Kita harus ceritakan semua ini." Gunawan mengangguk lemah. Air matanya menetes, bercampur darah di pipi. Malam itu, ia tidak hanya kehilangan tenaga. Ia kehilangan sebagian dari hidupnya. Dan semua itu bermula dari sebuah cangkul kecil yang berubah menjadi senjata maut. Bayangan kematian. Dalam hati kecilnya, Gunawan merasakan sesuatu yang asing. Tubuhnya dingin, nafasnya berat, pandangannya kabur. Ia tahu, mungkin malam itu adalah awal dari akhir hidupnya. Sementara Supriyanto hanya bisa berdoa. Ia tahu sahabatnya tidak bersalah. Ia tahu Gunawan hanyalah seorang ayah yang ingin memberi makan keluarganya. Tapi yang terjadi malam itu telah menulis takdir yang tak bisa dihapus. Cangkul yang seharusnya menumbuhkan kehidupan, malam itu justru merenggutnya. Malam di Pekanbaru terasa begitu muram. Di rumah sederhana keluarga Santosa, suasana duka masih menyelimuti. Foto Gunawan yang dibingkai sederhana diletakkan di meja ruang tamu, dikelilingi bunga-bunga melati yang sudah mulai layu. Rudi, abang almarhum, duduk termenung menatap wajah adiknya dalam foto itu. Sesekali ia menghela napas panjang, seakan ingin meyakinkan dirinya bahwa semua ini nyata. Adiknya benar-benar sudah tiada, pergi dengan cara yang sangat tragis. Di kursi sebelahnya, Supriyanto masih terlihat lemah. Tangannya masih dibalut perban, bekas luka hantaman benda tumpul. Meski sudah dirawat, rasa sakit yang ia tanggung bukan hanya di tubuh, melainkan juga di hatinya. Ia masih sering terbangun tengah malam, teringat detik-detik ketika dirinya dan Gunawan dipukul habis-habisan oleh prajurit MZ. Tatapan kosongnya menunjukkan trauma yang begitu dalam. "Bang Rudi, saya masih ingat jelas." Gunawan teriak minta tolong malam itu. Dia pakai tangan untuk lindungi kepalanya, tapi tetap dihantam pakai cangkul. "Saya nggak bisa nolong. Saya takut kalau ikut kena di kepala." Suara Supriyanto bergetar. Rudi menepuk bahunya pelan. "Jangan salahkan dirimu, Pri. Kamu sudah berusaha. Yang salah itu dia, MZ. Adikku meninggal bukan karena takdir semata, tapi karena ada orang yang tega menganiayanya." Di luar rumah, warga sekitar sudah mulai berdatangan. Mereka membawa makanan dan doa, ikut menguatkan keluarga. Gunawan dikenal sebagai sosok sederhana, pekerja keras, dan tidak pernah membuat masalah. Kasihan Gunawan. Dia cuma mau ambil sukun, malah dituduh maling. Sampai segitunya dipukul. "Mana keadilan?" gumam salah seorang tetangga. Ucapan itu seolah menambah bara di dada Rudi. Ia merasa dunia tidak adil. Adiknya yang polos dituduh tanpa bukti, lalu dipukuli hingga tewas. Ia tahu, melawan oknum TNI bukanlah hal mudah. Tapi ia bertekad, demi nama baik adiknya, kasus ini harus berjalan hingga ke meja hukum. Sementara itu, di markas Polisi Militer Angkatan Laut, POM-AL, penyelidikan terhadap MZ terus berjalan. Kapten Surya, salah satu perwira penyidik, berusaha mengumpulkan bukti. Ia menemui Supriyanto untuk meminta keterangan resmi. Supriyanto dengan tubuh gemetar mencoba menceritakan kembali kejadian. "Dia tuduh kami maling, padahal cuma ambil sukun yang jatuh. Tiba-tiba dipukul pakai senjata api, lalu diseret ke rumahnya. Di sana, Gunawan dipukul berkali-kali pakai cangkul kecil. Saya juga kena, tapi nggak separah Gunawan. Dia pingsan, lalu dibawa ke polisi. Besoknya dilepas, katanya nggak terbukti maling. Tapi luka-lukanya makin parah." Kapten Surya mencatat setiap detail. Ia tahu kasus ini sensitif. Pihak keluarga korban sudah melapor dan publik mulai menyoroti. Jika tidak ditangani serius, kepercayaan masyarakat terhadap TNI bisa runtuh. Di sisi lain, MZ yang kini ditahan terlihat gelisah. Ia berdalih tindakannya hanya karena emosi sesaat. "Saya kira mereka maling. Tanah itu sering dicuri orang. Saya jaga, saya salah kira. Saya emosi. Saya nggak tahu dia bisa sampai meninggal," katanya kepada penyidik. Namun alasan itu tidak menghapus kenyataan, satu nyawa melayang, dan satu orang lagi masih trauma. Hari berganti minggu. Kondisi keluarga Gunawan masih berduka. Rudi setiap hari bolak-balik ke kantor POM-AL untuk menanyakan perkembangan kasus. Ia juga beberapa kali diwawancarai media. "Saya harap Panglima TNI dengar suara kami. Adik saya mati sia-sia.
Jangan ada lagi keluarga lain yang merasakan hal ini, ucapnya penuh emosi dalam salah satu wawancara. Kabar meninggalnya Gunawan mulai ramai dibicarakan di media sosial. Warga Pekanbaru marah, menuntut keadilan. Beberapa aktivis bahkan mulai mengawal kasus ini. Spanduk kecil dipasang di dekat rumah keluarga Santosa, keadilan untuk Gunawan. Usut tuntas kasus penganiayaan. Di tengah dukungan itu, Supriyanto tetap dihantui rasa bersalah. Malam-malam ia sering terbangun, teringat wajah Gunawan yang meringis kesakitan. Dalam mimpinya, Gunawan kerap datang, hanya diam menatapnya dengan mata penuh luka. Apa aku salah nggak bisa nolong dia? Apa aku pengecut, batinnya? Rudi suatu malam menenangkan Supriyanto. Pri, kamu jangan salahkan dirimu terus. Kamu korban juga. Gunawan sudah pergi, tapi dia pasti ingin kamu tetap hidup. Dia ingin kamu kuat, supaya bisa bersaksi dan membela kebenaran. Kata-kata itu membuat Supriyanto sedikit lega. Ia sadar, perannya kini penting. Tanpa kesaksiannya, kasus ini bisa saja dibelokkan. Ia harus berani. Demi Gunawan, demi kebenaran. Namun, jalan mencari keadilan masih panjang. Mediasi yang dilakukan Pom Al dengan keluarga belum menemukan titik terang. Ada desas-desus bahwa pelaku ingin damai dengan imbalan uang. Tetapi Rudi menolak tegas. Adikku bukan barang. Nyawa manusia tidak bisa diganti dengan uang. Kami mau hukum ditegakkan. Kekecewaan makin terasa saat beberapa warga berbisik bahwa kasus seperti ini sering berakhir tanpa kejelasan. Tapi Rudi berbeda. Ia bersumpah tidak akan berhenti sampai pelaku benar-benar dihukum. Sementara itu, di ruang kerjanya, Kapten Surya menutup berkas pemeriksaan sementara. Ia tahu kasus ini akan panjang, penuh tekanan dari berbagai pihak. Tapi ia yakin, selama ada saksi, bukti medis, dan keberanian keluarga korban, keadilan bisa ditegakkan. Ia menatap foto Gunawan yang diselipkan keluarga di berkas itu. Tenanglah di sana. Saya akan usahakan kebenaranmu terungkap, bisiknya. Malam itu, suara azan Isya terdengar di kampung. Keluarga Santosa berkumpul, berdoa untuk arwah Gunawan. Air mata kembali mengalir. Tapi di balik kesedihan itu, ada api kecil yang mulai menyala. Api perjuangan untuk mencari keadilan. Rumah sakit RSUD Arifin Ahmad, Pekanbaru, menjadi saksi bisu perjuangan hidup Gunawan Santosa. Di kamar perawatan kelas 2 yang sederhana, tubuhnya terbaring lemah dengan selang infus menancap di tangan kanan. Luka di kepala dan lengannya akibat hantaman cangkul kecil yang diberikan prajurit MZ masih tampak bengkak. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah kondisi rahangnya yang semakin kaku serta kesulitan Gunawan untuk menelan makanan. Supriyanto yang selamat dari penganiayaan itu hampir setiap hari datang menjenguk sahabatnya. Duduk di kursi plastik di sisi ranjang, ia sering menggenggam tangan Gunawan sambil berbisik lirih. "Wan, kau harus kuat. Kita harus sama-sama kasih tahu orang-orang kalau kita bukan pencuri. Kau harus sembuh," katanya sambil menahan air mata. Di sisi lain, keluarga besar Gunawan, terutama abangnya Rudi, semakin tidak tenang. Hasil tes darah menunjukkan Gunawan positif tetanus akibat luka terbuka yang tidak segera mendapat perawatan tepat. Rudi marah sekaligus sedih, karena luka yang diderita adiknya bukan hanya sekadar goresan, melainkan pukulan brutal yang meninggalkan infeksi berbahaya. Kalau dia tidak dipukul begitu, tidak mungkin sampai separah ini, ujar Rudi dengan suara bergetar. Hari-hari berjalan penuh kecemasan. Gunawan sempat sadar dan mencoba berbicara dengan keluarganya. Dengan suara terbata, ia mengulang-ulang satu kalimat, "Aku tidak maling, aku tidak maling," seolah ingin menegaskan kepada dunia bahwa tuduhan MZ hanyalah fitnah. Setiap kali mendengar itu, ibunya yang duduk di samping ranjang langsung menangis terseduh-seduh. Namun kondisi Gunawan terus menurun. Malam tanggal 22 Agustus 2025, dokter memanggil keluarga keluar ruangan. Dengan wajah serius, dokter menyampaikan bahwa infeksi sudah menjalar dan antibodi Gunawan semakin melemah. "Kami akan berusaha semaksimal mungkin, tapi kondisinya sangat kritis," ujar dokter itu. Keluarga hanya bisa berdoa. Supriyanto pulang malam itu dengan hati gelisah, tak henti-hentinya menyalahkan dirinya sendiri karena merasa ikut menyeret Gunawan dalam kejadian tragis tersebut. Ia teringat jelas saat tubuh Gunawan berulang kali dihantam cangkul. Suara dentuman logam itu menghantui tidurnya. "Seandainya aku bisa menahan, seandainya aku bisa gantiin dia," gumamnya berkali-kali. Tanggal 23 Agustus, sekitar pukul 4.30 pagi, suara alarm mesin monitor jantung di kamar perawatan Gunawan berbunyi nyaring. Perawat segera berlari masuk, diikuti dokter jaga. Mereka berusaha melakukan resusitasi, menekan dada Gunawan dengan ritme cepat.
Keluarga yang menunggu di luar ruangan hanya bisa menangis histeris. "Tolong selamatkan dia, Dok! Tolong adik saya!" teriak Rudy dengan suara pecah. Namun takdir berkata lain. Tepat pukul 5.15, dokter menyatakan Gunawan Santosa meninggal dunia. Kabar itu seperti petir di siang bolong. Ibunya langsung pingsan di pelukan kerabat, sementara Rudy menjerit sekeras-kerasnya. "Kau harus tanggung jawab, MZ. Kau bunuh adikku," teriaknya. Jenazah Gunawan kemudian dibawa ke rumah duka di Jalan Melati, Pekanbaru. Puluhan tetangga sudah menunggu. Suasana duka begitu terasa, orang-orang datang melayat dengan wajah muram. Banyak yang tidak menyangka Gunawan yang dikenal sebagai pemuda baik, sopan, dan suka membantu itu harus meregang nyawa dengan cara tragis. Supriyanto berdiri terpaku di pojok ruang tamu, menyaksikan jenazah sahabatnya terbujur kaku. Ia tidak mampu menahan tangis saat kain kafan menutupi wajah Gunawan. "Maafkan aku, Wan, aku tidak bisa menolongmu," bisiknya dengan suara serak. Di tengah suasana duka, Rudy bangkit dan menyatakan sikap di hadapan keluarga besar serta warga sekitar. "Kita tidak boleh diam. Adikku mati bukan karena sakit biasa, tapi karena dipukul, dianiaya dengan kejam. Saya akan tuntut keadilan sampai kapanpun," ucapnya lantang. Ucapan itu disambut isak tangis keluarga yang lain, tapi juga sorakan dukungan dari tetangga yang hadir. Sementara itu, kabar meninggalnya Gunawan cepat menyebar hingga ke media lokal dan nasional. Judul berita-berita online penuh nada pilu dan kemarahan, warga Pekanbaru tewas usai dianiaya prajurit TNI AL, oknum TNI AL diduga aniaya pemuda hingga meninggal. Pihak TNI AL melalui Kadispen Laksamana Pertama Tunggul segera memberi pernyataan resmi. Ia mengakui ada laporan terkait prajurit berinisial MZ yang terlibat, dan menegaskan bahwa kasus ini sedang dalam proses penyidikan. "Kami turut berduka cita sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum Gunawan Santosa. Proses hukum tetap berjalan sesuai aturan. Tidak ada yang kebal hukum," tegasnya. Namun bagi keluarga, ucapan itu belum cukup. Bagi mereka, kehilangan Gunawan adalah luka mendalam yang tidak bisa ditambal dengan kata-kata. Mereka ingin melihat pelaku benar-benar diadili, bukan sekadar ditutup-tutupi atau hanya diberi sanksi internal. Di hari pemakaman Gunawan, ratusan warga mengantar jenazah ke TPU setempat. Suasana haru bercampur marah menyelimuti prosesi itu. Saat liang lahat ditutup, Rudy kembali bersuara keras, "Tidurlah dengan tenang, Wan. Kami akan terus perjuangkan keadilanmu." Suara itu menggema, menjadi janji yang mengikat seluruh keluarga. Bagi Supriyanto, kematian Gunawan adalah luka batin yang tidak akan pernah sembuh. Setiap malam ia dihantui rasa bersalah. Ia bersumpah akan bersaksi sejujur-jujurnya di hadapan hukum, apapun risikonya. "Aku akan ceritakan semuanya. Aku tidak mau ada lagi korban lain seperti Gunawan," katanya. Kematian Gunawan hanyalah awal dari pertarungan panjang mencari keadilan. Keluarga dan warga Pekanbaru kini menunggu, apakah TNI benar-benar berani mengadili oknum prajuritnya yang telah menghilangkan nyawa seorang warga sipil. Dan di balik semua itu, satu pertanyaan besar masih menggantung. Apakah kematian Gunawan akan membuka mata banyak pihak tentang perlunya reformasi dan pengawasan ketat terhadap aparat bersenjata, atau justru tenggelam sebagai kasus yang dilupakan? Hari itu, ruang sidang di Markas Polisi Militer Angkatan Laut, POM-AL, di Dumai dipenuhi wartawan, aktivis HAM, dan keluarga korban. Suasana mencekam terasa begitu kuat. Inilah pertama kalinya prajurit MZ, sosok yang dituding melakukan penganiayaan terhadap Gunawan dan Supriyanto, muncul ke publik setelah berminggu-minggu hanya terdengar namanya saja. MZ digiring masuk dengan pengawalan ketat. Seragam dinasnya rapi, namun wajahnya terlihat tegang. Tatapannya sesekali kosong, seolah menolak kenyataan bahwa perbuatannya kini dipertontonkan di depan banyak orang. Di sisi lain ruangan, Rudy, abang almarhum Gunawan, menatap tajam, matanya merah menahan amarah bercampur sedih. "Itu orang yang membuat adikku mati," bisiknya pada istrinya, Yanti, yang duduk di sebelahnya. Kesaksian Supriyanto. Hakim militer memberi kesempatan kepada Supriyanto, saksi hidup dari tragedi itu, untuk memberikan kesaksian. Dengan suara bergetar, ia mengulang kembali peristiwa malam 15 Agustus. "Kami hanya ingin mengambil buah sukun, Pak. Tidak ada niat mencuri. Tiba-tiba MZ datang, menuduh kami maling. Saya dipukul dengan senjata api, Gunawan dipukul berkali-kali. Lalu, di teras rumahnya, ia mengambil cangkul kecil, dan memukuli Gunawan membabi buta." Suasana ruang sidang mendadak hening. Beberapa orang menutup mulutnya, tak tahan membayangkan peristiwa itu. Rudy menunduk,
Tangannya mengepal, mencoba menahan gejolak amarah dalam dadanya. Pembelaan MZ. Ketika gilirannya tiba, MZ mencoba memberikan pembelaan. Dengan suara berat ia berkata, "Saya hanya menjalankan tugas menjaga keamanan lingkungan. Malam itu saya curiga karena mereka masuk ke lahan kosong. Saya hilaf, terlalu emosional. Saya tidak berniat membunuh." Kalimat itu sontak memicu keributan kecil. Rudy berdiri dan berteriak, "Tidak berniat membunuh. Kau pukul adikku dengan cangkul hingga ia tidak bisa bangun. Kau siksa dia seperti binatang." Aparat langsung menenangkan Rudy, sementara hakim menegur agar sidang tetap tertib. Jeritan keadilan. Di luar gedung, puluhan mahasiswa dan aktivis HAM menggelar aksi solidaritas. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan, "Hentikan kekerasan aparat terhadap warga," dan "Keadilan untuk Gunawan." Teriakan mereka terdengar sampai ke dalam ruang sidang. Bagi keluarga Gunawan, suara-suara itu adalah penguat di tengah rasa putus asa. Supriyanto, meski masih trauma, juga ikut bersuara keras. Dalam wawancara dengan media, ia berkata, "Saya masih hidup, tapi luka ini tidak pernah hilang. Setiap malam saya terbangun, masih terbayang suara cangkul menghantam tubuh Gunawan. Kalau saya yang kena di kepala waktu itu, mungkin saya juga sudah mati." Keterangan medis. Jaksa menghadirkan saksi ahli dari RSUD Arifin Ahmad. Dokter forensik menjelaskan bahwa luka-luka di tubuh Gunawan konsisten dengan hantaman benda tumpul seperti cangkul. Ia juga menegaskan bahwa infeksi tetanus yang akhirnya merenggut nyawa Gunawan berasal dari luka terbuka akibat penganiayaan. Andai saja tidak ada penganiayaan, pasien ini tidak akan mengalami tetanus parah yang berujung pada kematian, ujar sang dokter. Pernyataan ini semakin menekan posisi MZ. Beberapa perwira yang hadir tampak menggeleng pelan, menyadari betapa fatal perbuatan seorang prajurit yang seharusnya menjadi pelindung rakyat, bukan sebaliknya. Doa ibu di penghujung sidang. Di sudut ruang sidang, seorang perempuan tua dengan kerudung lusuh meneteskan air mata sejak awal persidangan. Dialah ibu dari Gunawan dan Rudy. Di penghujung sidang, ketika majelis hakim menunda putusan, ia berbisik pelan, "Ya Allah, jangan biarkan darah anakku sia-sia. Beri keadilan untuk kami." Bisikan itu mengguncang hati banyak orang. Beberapa wartawan bahkan meneteskan air mata, menyadari betapa berat penderitaan keluarga korban. Bayangan gelap yang tersisa. Meski proses hukum tengah berjalan, luka batin keluarga Gunawan belum bisa terobati. Rumah sederhana mereka di Pekanbaru kini terasa hampa. Kursi kayu tempat Gunawan biasa duduk masih ada, tapi kosong. Ibunya sering termenung di depan kursi itu, seolah menunggu anaknya pulang. Rudy sendiri setiap malam menyalakan lilin di depan foto Gunawan, berdoa agar roh adiknya tenang di alam sana. Di sisi lain, Supriyanto mencoba bangkit. Ia kembali bekerja serabutan untuk menghidupi keluarganya. Namun, setiap kali melewati kebun kosong tempat tragedi itu terjadi, langkahnya selalu gemetar. "Tempat itu akan selamanya jadi mimpi buruk buat saya," katanya pada seorang tetangga. Pertaruhan nama baik TNI. Kasus ini menjadi perhatian besar karena menyangkut nama besar TNI AL. Kepala Dinas Penerangan, Laksamana Pertama Tunggul, dalam konferensi pers menegaskan bahwa institusinya tidak akan menutup-nutupi kasus ini. "Kami ingin membuktikan bahwa hukum berlaku untuk semua. Tidak ada yang kebal hukum, termasuk prajurit kami sendiri," katanya tegas. Namun, publik tetap menaruh curiga. Banyak yang khawatir kasus ini akan berakhir dengan hukuman ringan. Aktivis HAM terus menekan, menuntut agar prajurit MZ dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya. Sidang belum mencapai putusan, tetapi perjalanan kasus ini sudah mengungkap banyak luka. Bagi keluarga Gunawan, keadilan bukan hanya tentang hukuman penjara bagi MZ, melainkan juga pengakuan bahwa negara gagal melindungi warganya. Di luar gedung sidang, langit Dumai sore itu tampak mendung. Seakan ikut menangisi nasib seorang rakyat kecil yang kehilangan nyawanya karena amarah buta seorang prajurit. Pertanyaannya, apakah keadilan benar-benar akan datang? Ataukah kasus ini hanya akan menjadi catatan kelam lain yang perlahan dilupakan? Suasana aula sederhana di Markas Polisi Militer Angkatan Laut, POM-AL, Dumai terasa tegang pada siang itu. Di ruangan berukuran sekitar 8x10 meter, beberapa kursi plastik berjejer, sebagian diisi oleh anggota keluarga korban dan kerabat dekat. Di sisi lain, duduk beberapa perwira TNI AL berseragam rapi. Suasana hening, hanya terdengar suara pendingin ruangan yang menderu pelan. Hari itu, mediasi antara keluarga Gunawan Santosa dengan pihak TNI AL akhirnya digelar. Rudy, abang almarhum Gunawan, duduk di kursi paling depan.
Wajahnya terlihat letih, matanya merah karena kurang tidur. Sejak Gunawan meninggal, ia hampir tidak bisa istirahat dengan tenang. Ingatannya selalu kembali pada wajah adiknya yang terbaring lemah di rumah sakit, dengan tubuh penuh luka akibat penganiayaan. Di sampingnya ada Supriyanto, sahabat sekaligus saksi kunci yang masih membawa bekas luka lebam di pelipis dan lengannya. Di depan ruangan, seorang perwira menengah Pom Al yang bertindak sebagai mediator membuka pertemuan. Kami hadir di sini untuk mencari titik terang, mendengar langsung suara keluarga korban, dan menyampaikan langkah hukum yang sedang berjalan terhadap prajurit MZ, ucapnya dengan suara tegas namun berusaha tenang. Rudy menggenggam erat kedua tangannya. Ia sudah menyiapkan kata-kata sejak malam sebelumnya. Saat mikrofon diarahkan padanya, ia berdiri perlahan. Adik saya, Gunawan, sudah tiada. Dia meninggal bukan karena kecelakaan, bukan karena sakit biasa, tapi karena dipukul, disiksa, dan diperlakukan tidak manusiawi oleh seorang prajurit negara. Bagaimana mungkin seorang rakyat kecil yang hanya mengambil buah sukun dituduh maling lalu dipukul dengan cangkul hingga nyawanya melayang? Suaranya bergetar, namun lantang. Beberapa kerabat yang hadir tampak menitikkan air mata. Supriyanto menunduk, tangannya bergetar, teringat kembali detik-detik saat mereka berdua diseret ke teras rumah pelaku dan dihajar tanpa ampun. Perwira mediator mencoba menenangkan suasana. Ia menegaskan bahwa pelaku MZ telah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan intensif. Kami tidak akan menutup mata. Proses hukum tetap berjalan, bahkan lebih ketat karena melibatkan prajurit aktif, katanya. Namun Rudy belum puas. Ia menatap tajam ke arah jajaran TNI AL yang hadir. Bapak-bapak sekalian, kami bukan menuntut belas kasihan. Kami hanya menuntut keadilan. Nyawa adik saya tidak bisa kembali, tapi kami tidak ingin hal seperti ini terulang lagi. Jika seorang prajurit bisa bertindak sewenang-wenang pada rakyat, lalu siapa yang bisa menjamin keselamatan kami? Kalimat itu membuat ruangan kembali hening. Perwira yang memimpin mediasi terlihat menarik napas panjang. Ia tahu, kemarahan dan luka keluarga korban bukan sesuatu yang mudah diredakan hanya dengan janji atau kata-kata manis. Supriyanto akhirnya angkat bicara. Suaranya pelan, namun jelas terdengar. Saya masih hidup, tapi luka di badan ini akan sembuh, tidak dengan luka di hati. Saya masih ingat jelas bagaimana Gunawan dipukul di kepala dan tangannya sampai berdarah. Saya masih ingat jeritan dia waktu cangkul itu menghantam tubuhnya. Saya tidak akan pernah lupa. Saya minta, jangan ada orang lain yang merasakan apa yang kami alami. Ucapan itu membuat beberapa anggota keluarga kembali menangis. Seorang ibu tua yang merupakan bibi Gunawan bahkan hampir pingsan dan harus ditenangkan oleh kerabat lainnya. Di sisi lain ruangan, seorang perwira TNI AL berpangkat kolonel maju ke depan. Ia adalah wakil dari Komando Wilayah TNI AL. Dengan suara berat, ia menyampaikan permintaan maaf resmi atas perbuatan oknum MZ. Kami, atas nama institusi TNI AL, menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga almarhum Gunawan. Kami juga meminta maaf atas perbuatan anggota kami yang tidak mencerminkan sikap prajurit TNI seharusnya. Kami tidak akan melindungi pelaku. Dia akan dihukum sesuai aturan hukum militer maupun hukum pidana yang berlaku di negara ini. Rudy mengangguk, namun hatinya tetap digelayuti keraguan. Ia pernah mendengar cerita dari berbagai kasus sebelumnya, bagaimana oknum prajurit bisa saja mendapatkan keringanan hukuman. Ia tidak ingin kasus Gunawan bernasib sama. Saya harap, jangan hanya janji di ruangan ini. Kami akan terus mengawal, kami akan terus bersuara. Adik saya harus mendapat keadilan, tegasnya. Mediasi berlangsung hampir 2 jam. Di akhir pertemuan, pihak Pom Al menjanjikan transparansi penyelidikan. Mereka juga membuka kemungkinan memberikan pendampingan kepada keluarga korban dalam proses hukum. Namun, bagi keluarga Gunawan, luka itu terlalu dalam untuk sekadar diobati dengan kata-kata. Malamnya, ketika semua kembali ke rumah, Rudy duduk termenung di ruang tamu. Di meja kecil, terdapat bingkai foto Gunawan tersenyum dengan sederhana, mengenakan kaos putih dan celana jeans lusuh. Rudy menatap foto itu lama, lalu berbisik lirih, "Tenanglah, Wan. Abang akan terus berjuang sampai orang yang membuatmu menderita dihukum seberat-beratnya." Supriyanto yang menginap di rumah Rudy malam itu ikut terdiam. Luka di pelipisnya masih terasa perih, tapi luka di dalam hati jauh lebih menyakitkan. Ia tahu, jalan panjang menanti mereka. Kasus ini sudah menyita perhatian banyak pihak, namun mereka tidak boleh lengah. Jika mereka berhenti bersuara, bisa saja kasus Gunawan hanya akan menjadi berita singkat yang cepat dilupakan. Di kejauhan, suara azan Isya berkumandang.
Rudi berdiri, menghela napas panjang, lalu melangkah menuju kamar mandi untuk berwudu. Di dalam hatinya, ia hanya punya satu doa, agar kebenaran tidak tertutup, agar keadilan benar-benar bisa ditegakkan di negeri ini, meski harus melawan arus besar yang seringkali melindungi orang-orang berseragam. Malam itu, langit Pekanbaru tampak kelam, seolah ikut merasakan beratnya beban keluarga korban. Namun di balik kegelapan itu, masih ada secercah harapan. Harapan bahwa mediasi ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjuangan panjang menuntut keadilan yang sesungguhnya. Hari-hari berlalu sejak kepergian Gunawan Santosa. Suasana rumah duka di Pekanbaru masih terasa berat. Foto Gunawan terpajang di ruang tamu, dengan bingkai sederhana dan bunga melati yang mulai layu di sekitarnya. Rudi, abang Gunawan, duduk termenung menatap potret adiknya yang kini hanya tinggal kenangan. Supriyanto, sahabat sekaligus saksi hidup dari peristiwa kelam itu, masih sering datang ke rumah keluarga Gunawan, meski rasa trauma jelas terlihat di wajahnya. "Bang, saya masih dengar suara cangkul itu tiap malam. Kayak masih ada di depan mata saya," kata Supriyanto suatu sore, suaranya bergetar. Rudi menepuk bahunya. "Kamu kuat ya, Pri. Kamu saksi penting. Suara kamu, kesaksian kamu, itu yang bisa bawa adik saya dapat keadilan." Kasus ini sudah menarik perhatian publik. Media nasional terus memberitakan perkembangan, sementara di media sosial, tagar keadilan untuk Gunawan masih bergema. Banyak orang yang merasa marah karena seorang warga sipil bisa diperlakukan begitu brutal hanya karena dituduh mencuri buah sukun, padahal tidak ada bukti. Pihak POM-AL, Polisi Militer Angkatan Laut, telah menahan prajurit MZ, pelaku penganiayaan. Proses hukum tengah berjalan, dengan janji bahwa semua akan ditangani secara transparan. Namun, bagi keluarga Gunawan, penahanan saja belum cukup. Mereka ingin memastikan hukuman dijatuhkan setimpal, agar kasus serupa tidak terulang lagi. Sidang awal. Akhir Agustus 2025, diadakan sidang militer pertama untuk mendengarkan keterangan saksi dan pembacaan dakwaan. Supriyanto hadir sebagai saksi utama. Ia masih tampak gugup, tapi keberanian menuntunnya untuk bersuara. "Yang mulia, saya lihat sendiri, MZ memukul Gunawan dengan senjata api, lalu membawa kami ke teras rumahnya. Di sana, Gunawan dipukul berkali-kali dengan cangkul kecil. Saya mendengar suara tulang beradu, saya melihat darah mengalir dari kepala dan tangannya. Kami tidak melawan, kami hanya minta ampun, tapi dia terus memukul," ujar Supriyanto dengan mata berkaca-kaca. Ruangan sidang hening. Rudi yang duduk di kursi pengunjung mengepalkan tangan. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Jaksa militer membacakan dakwaan, penganiayaan berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Hukuman maksimal bisa mencapai 15 tahun penjara. Namun, bagi keluarga korban, hukuman seberat apapun takkan pernah bisa menggantikan nyawa Gunawan. Kenangan Gunawan. Di luar ruang sidang, suasana haru masih menyelimuti. Wartawan mewawancarai Rudi. Dengan suara tegas tapi penuh luka, ia berkata, "Adik saya bukan pencuri. Dia hanya warga biasa yang ingin mencari buah sukun untuk makan. Nyawanya melayang karena kebrutalan seorang oknum. Saya harap Panglima TNI dan Presiden mendengar jeritan kami. Jangan biarkan korban berikutnya jatuh." Kenangan tentang Gunawan terus hidup di hati keluarganya. Ia dikenal sebagai pria sederhana, suka membantu tetangga, dan pekerja keras. Tetangga sering mengenangnya sebagai sosok yang ramah, yang bahkan suka membagikan hasil kebunnya untuk orang sekitar. Gunawan itu orang baik, tidak pernah bikin masalah. "Kok bisa ya? Dituduh maling cuma karena ambil sukun," ujar seorang tetangga, Bu Siti, dengan nada sedih. Harapan baru. Di tengah rasa duka, ada secercah harapan. Kasus ini menjadi perhatian besar di masyarakat, mendorong TNI untuk lebih transparan. Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksma Tunggul, kembali memberikan pernyataan resmi. Oknum MZ sudah ditahan. Proses hukum berjalan sesuai aturan. Kami memastikan tidak ada yang kebal hukum. Keadilan harus ditegakkan. Meski demikian, publik tetap menuntut agar proses ini tidak hanya berhenti pada MZ. Banyak yang mempertanyakan, bagaimana mungkin seorang prajurit bisa begitu tega melakukan penganiayaan ekstrim terhadap warga sipil tanpa pengawasan? Aktivis HAM di Pekanbaru juga ikut bersuara. Mereka menggelar aksi damai di depan kantor Gubernur Riau, membawa spanduk bertuliskan, "Keadilan untuk Gunawan, stop kekerasan militer terhadap rakyat." Supriyanto dan luka yang tak terlihat. Supriyanto mungkin selamat, tapi luka batin yang ia tanggung begitu dalam. Setiap malam, ia masih mimpi buruk, suara cangkul menghantam,
darah yang mengalir, teriakan Gunawan memohon ampun. Kadang saya merasa bersalah, kenapa saya hidup, tapi Gunawan tidak, kata Supriyanto kepada Rudi. Rudi menggenggam tangannya erat. Kamu jangan merasa bersalah, Pri. Kamu hidup karena kamu harus jadi saksi. Kamu yang bisa ceritakan kebenaran, biar dunia tahu apa yang terjadi. Kata-kata itu membuat Supriyanto sedikit lebih kuat, meski trauma itu masih sulit dihapus. Ia tahu, dirinya kini memikul tanggung jawab besar, memastikan keadilan untuk sahabatnya. Doa terakhir. 1 bulan setelah pemakaman, keluarga Gunawan mengadakan doa bersama di rumahnya. Puluhan tetangga hadir, memenuhi ruang tamu dan halaman rumah. Di tengah-tengah doa, Rudi berdiri memberikan sambutan singkat. Gunawan mungkin sudah pergi, tapi perjuangan belum selesai. Kami, keluarga, akan terus menuntut agar hukum ditegakkan. Doakan kami kuat, dan doakan agar tidak ada lagi warga yang diperlakukan sekejam adik saya. Air mata kembali menetes. Semua yang hadir menundukkan kepala. Kasus penganiayaan ini menjadi pelajaran pahit tentang betapa rentannya warga sipil ketika berhadapan dengan oknum aparat bersenjata. Namun, di balik tragedi itu, lahirlah kesadaran baru, suara rakyat bisa menggema, menuntut keadilan, dan mendorong perubahan. Nama Gunawan Santosa akan selalu dikenang. Bukan hanya sebagai korban, tapi sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Rudi menatap langit malam setelah doa selesai, berbisik lirih. Tenanglah di sana, adikku. Perjuanganmu belum sia-sia. Kami akan terus suarakan keadilan, sampai kebenaran benar-benar menang.